Jadi Masya Allah, padahal ibadah itu tidak tergantung ketika kita hanya mendapatkan masalah. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, serta salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih bisa dipertemukan di majelis yang insya Allah mulia ini di setiap hari Jumat, yang semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan, karena memang istiqomah itulah nanti puncak dari segala peribadahan. Kita seringkali bersemangat di awal ketika beribadah, ketika mengalami masalah, tapi ketika masalah itu hilang, seakan-akan peribadahan kita, ketaatan kita juga ikut luntur. Jadi Masya Allah, padahal ibadah itu tidak tergantung ketika kita hanya mendapatkan masalah. Nah, di sini nanti saya akan mengulang. Sebenarnya beberapa kali di tempat lain itu saya sampaikan tentang materi nanti Tazkiyatun Nafas dari buku Tazkiyatun Nafas ini. Yang di sini adalah pokok, yang dimana adalah salah satu bab nanti yang kita bahas tentang ikhlas ini, salah satu syarat diterimanya amal kita. Syarat diterima amal ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba Rasulullah, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena Rasulullah diturunkan ke bumi ini tidak lain untuk dijadikan contoh kepada umat-umatnya, kepada seluruh alam. Nah, maka kalau ibadah kita satu, nanti memang dua hal ini memang yang merusak. Jadi akhirnya rugi kita nanti kalau tidak tahu rambu-rambunya. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba Rasulullah. Nah, dari buku Tazkiyatun Nafas ini adalah dasar sebenarnya yang kami gunakan ketika juga mau meru'yah. Nah, orang di ru'yah itu kan pasti ada masalah, ada problem. Problemnya apa seringnya? Gangguan setan jin seperti itu. Nah, seakan-akan yang disalah-salahke jinnya, yang disalah-salahke orang lain. Padahal konsep Al-Quran itu adalah mencari kesalahan kita sendiri. Nah, kesalahan itu kan bagaikan kotoran, maka harus dibersihkan. Maka buku Tazkiyatun Nafas ini adalah tujuannya adalah membersihkan jiwa, yang merupakan salah satu tugas Rasulullah. Maka Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah di ayat 2 yang berbunyi, dialah yang telah mengutus kepada umat yang ummi seorang Rasul. Umat yang ummi itu umat yang bodoh. Nah, dulu sebelum Rasulullah datang itu kenapa disebutkan jahiliyah itu umat yang bodoh. Bodoh itu ya semuanya, akhlaknya, perilakunya. Maka Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan siapa? Manusia. Supaya apa? Bisa menjadikan contoh, bahwa yang dijadikan contoh itu juga dari kalangan manusia. Pernah kita berpikir bahwa coba kalau sing dadeke contoh malaikat nu kira-kira awake dhewe kaboten enggak? Terlalu berat enggak kita nyontoh malaikat?
berat. Karena apa? Malaikat tidak diberikan nafsu, ya. Malaikat hanya diperintah untuk taat saja, tidak punya akal malaikat, ya. Jadi akhirnya malaikat ya isinya kehidupannya seluruhnya baik semuanya, taat semuanya. Nah, manusia beda. Manusia diberikan akal, diberikan nafsu, ya, yang termasuk, ya, itu adalah alat bagi kita untuk menuju jalan ketaatan atau jalan tidak taat, ya. Jadi manusia itu keistimewaannya salah satunya adalah kita diberikan apa ya namanya, berikan keputusan penuh hak. Pak api, Pak elek ini tergantung gue sebenarnya, tergantung kita. Oke. Itu. Maka Rasul diperintahkan, ya, bagi kita untuk membacakan ayat-ayatnya kepada kita, ya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Sesungguhnya sebelum itu, ya, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, ya. Sebelum Rasulullah itu para umat itu dalam kesesatan yang nyata. Maka kenapa disebut jahiliyah, ya. Itu, ya, ini dari kitab Tazkiyatun Nafas, ya. Yang kita kupas nanti adalah tentang penyakit atau kotoran hati jiwa.